Rahayu, Salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Dalam kesempatan kali ini kita ada tamu yang sangat penting, yaitu Raden Gus Subhan dari Trah Derajat. Beliau adalah advokat senior yang nanti akan dieksplor oleh Gus KRAT Fakih Wiradiningrat mengenai topik ini. Nah, pada intinya kalau saya tidak keliru, ini topik kali ini itu adalah adanya fakta yang ditemukan oleh Gus Subhan bahwa ternyata para Habib khususnya dan orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu ternyata secara yuridis, secara hukum tidak sah sebagai warga negara Indonesia. Begitu nggih. Nah, monggo Gus Fakih, saya persilakan untuk memulai bersama Gus Subhan nggih. Baik, terima kasih banyak Kang Masku, Panglimaku, Panglima Laskar Nusantara, Kiai Haji Raden Muhammad Fuad Riyadi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Saya di Jawa Timur, tepatnya Kota Pasuruan. Ini kita kedatangan tamu, yaitu Gus Subhan. Nama lengkap beliau saya jelaskan adalah Haji Muhammad Subhan SHMH. Beliau kandidat doktoral UI yang juga advokat senior Pradi. Banyak jejak digital beliau, jejak digital kebangsaan. Beliau juga sudah akrab dengan Gus Dur, nanti ditampilkan di dalam layar nanti terkait ketika beliau dengan Bung Adnan Buyung Nasution di masa muda beliau. Beliau juga Panglima Kehormatan Dayak ya, dan sekian banyak aktivitas kebangsaan beliau yang lain yang nanti akan beliau jelaskan secara singkat, padat dan jelas. Yang paling penting dari bahasan malam hari ini adalah bahasan yang sangat penting, strategis dan bersejarah. Karena Bung Subhan, Mas Subhan ini melakukan suatu aktivitas yang nanti pasti akan menimbulkan gelombang tsunami, akan membuat gelombang pasang di dalam kehidupan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana beliau mengajukan uji material judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat mewakili seluruh anak bangsa pribumi Nusantara tentang keabsahan kewarganegaraan seluruh klan Arab, terutama klan Ba'alwi yang akhir-akhir ini begitu meresahkan bangsa, ngaku cucu Nabi ternyata belum terkonfirmasi, membelokkan makam, mengklaim sejarah bangsa dan lain sebagainya. Patut kemudian saya landasi. Nanti Bung Subhan akan memperkenalkan dirinya ya, tapi patut akan saya landasi sebentar. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26, dan ini tidak pernah diamandemen. Oke, nanti Bung Subhan akan menjelaskan lebih utuh, lebih rinci. Pasal 26 ayat 1 mendefinisikan, menjelaskan siapa itu warga negara Indonesia. Nah, nanti Bung Subhan akan menjelaskan. Yang kedua, tentang ayat 2 tentang definisi penduduk. Nah, yang ketiga, hal-hal yang belum diatur akan diperjelas di undang-undang aturan hukum di bawahnya. Nah, Bung Subhan melakukan uji material tentang produk undang-undang yang dianggap melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Nah, silakan yang pertama mungkin Bung Subhan menjelaskan tentang dirinya. Oh ya, patut kami sampaikan Bung Subhan adalah Ketua Divisi Hukum Laskar Nusantara. Silakan Bung Subhan untuk menjelaskan profil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dipercaya sebagai
panglima atau apa tadi, kehormatan itu ya. Dan saya mengenalkan diri juga, saya kebetulan juga diangkat sebagai Panglima Seberang Dayak pada tahun 2022. Karena concern saya terhadap kebangsaan, dan saya juga mendapat kehormatan dari warga Maluku sebagai apa, di Maluku itu dikatakan sebagai ya ketokohan untuk memperjuangkan kebangsaan ini. Jadi berangkat dari situ, saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya, seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat itu. Kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada Undang-Undang Dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan, jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja, itu harus warga negara, tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara, itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan? Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli.
Mohon dicatat itu ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Kan ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga, seperti Anies Baswedan. Waktu mau menjadi calon presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke Tun. Di pengadilan Tun ditolak juga, di NU juga. Alasannya saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU mencalonkan Anies, menerima pencalonan Anies, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu bukan tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara, sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Meskipun punya KTP ya? Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara ketundukan KTP gini, ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK itu cukup dukcapil, sementara kewarganegaraan itu sampai presiden. Ya, sebenarnya gini, Kang Mas Subhan, itu di pasal 26 UUD 45 itu telah jelas. Kalau ayat 1 mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah orang bangsa Indonesia asli. Artinya mereka suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Makassar, Bugis dan lain sebagainya, Papua. Itu jelas. Grupnya apa, Gus? Dan Indonesia asli. Mayoritas O, C, dan itu otomatis menjadi warga negara. Dan gini, selain orang-orang bangsa Indonesia asli, suku-suku asli bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bangsa lain pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan dengan suatu aturan-aturan tertentu, dengan suatu cara-cara tertentu untuk dapat disahkan.
misalkan naturalisasi, asimilasi, atau kalau sekarang marak sepak bola, misalnya bintang sepak bola itu ya, dia punya leluhur orang bangsa Indonesia asli, tapi dia masih harus mengajukan, dan itu sampai ke presiden. DPR pun sampai dibahas di DPR, artinya tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tolong nanti dijelaskan tentang asas warga negara Indonesia menganut sistem apa, Kang Mas Subhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gus Suat bertanya tentang apakah tidak bisa dibuktikan warga negara itu hanya dengan memiliki KTP atau akte kelahiran. Tadi Kang Mas Subhan mengatakan tidak bisa karena itu urusannya dengan Dukcapil. Kewarganegaraan beda. Sebenarnya di ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 itu diatur penduduk. Jadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia. Jadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang asing pun bisa menjadi penduduk Indonesia, tidak serta-merta dia adalah warga negara. Jadi begitu. Iya, betul. Iya. Jadi definisi yang berbeda antara warga negara, status kewarganegaraan dengan penduduk Indonesia. Itu status yang berbeda, dua hal yang berbeda. Oke. Mohon dilanjut. Saya jelaskan. Berangkat dari pasal 26 Undang-Undang Dasar itu, kita bisa mengkategorikan bahwa warga negara Indonesia itu terdiri dari dua. Satu dari bangsa Indonesia asli, kedua dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada dua karakter WNI ini. Jadi yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itulah warga negara. Nah, siapa saja yang boleh? Semua orang boleh, tapi boleh di sini dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajukan. Banyak syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Indonesia menganut ius sanguinis. Artinya bukan kelahiran, menganut pada darah. Jadi warga negara Indonesia itu ngikut bapaknya, darah bapaknya. Misalnya warga negara Amerika kawin dengan perempuan Indonesia, itu anaknya kalau menurut Indonesia itu anaknya orang Amerika. Tapi menurut Amerika itu menganut asas ius soli, daerah. Jadi di mana tempat dia lahir, dia menjadi warga negara. Nah, di Indonesia dikasih pilihan. Nanti pada saat anak itu umur 18 tahun, disuruh pilih. Kau menjadi warga negara Indonesia di mana kau lahir, atau menjadi warga negara Amerika di mana bapakmu orang Amerika. Nah, begitu. Nah, kalau penduduk gampang. Karena orang asing pun boleh punya KTP. Tapi juga ada syarat. Yang jelas penduduk dengan warga negara itu beda. Kalau penduduk tunduk diatur pada pasal 26 ayat 2. Benar kan Mas itu? Kalau kewarganegaraan diatur pasal 26 ayat 1. Itu. Oke. Jadi beda. Jelas. Jadi beda. Beda pengaturannya. Oke. Gitu. Dan ini saya penelitian di lapangan juga, ternyata orang-orang Tionghoa saudara kita itu mayoritas mengurus kewarganegaraannya. Makanya dia ada ganti nama. Itu dia tunduk pada yang dikenal oleh mereka itu P10, yaitu ketundukan dia mengurus sebagai warga negara.
Nah, dia juga ada yang pulang di negerinya, ke negerinya, dia juga ada pulang. Contohnya, pernah ada polemik mengenai Ahok. Ingat, Ahok itu kata Yusril, kata Prof. Yusril, nggak bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Ahok saat lahir itu orang tuanya belum warga negara Indonesia, baru proses urus. Keluar kewarganegaraannya Indonesia tahun 80-an, kata Yusril. Maka Ahok waktu lahir itu belum warga negara Indonesia bapaknya, sehingga Ahok bukanlah memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya. Itu kata Yusril. Ya, artinya apa? Ada pembanding di situ. Kalau calon presiden itu spesialis, makanya untuk mengganti dulu kan harus orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli. Terus diamandemen menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Nah, orang klan Ba'alawi Arab khususnya tidak akan bisa menjadi tidak akan bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara, orang tuanya terutama, sehingga dia tidak menjadi warga negara sejak kelahirannya. Itu penjelasannya. Oke. Begini. Sekarang saya lanjut sedikit. Kenapa saya kayak minta? Karena sekarang di lapangan secara empirik terjadi orang-orang Arab, orang-orang yang tidak punya pengesahan sebagai warga negara, ternyata ikut dan diajak dalam pemerintahan. Maka saya nggak rela negeri saya dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu dipicu dari itulah saya mengajukan uji materi, sehingga pasal 2 nanti inkonstitusional kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Hanya kata-kata itu aja, dibuktikan. Karena selama ini dia nggak punya bukti itu. Artinya apa? Pala saya ini saya tujukan kepada siapa saja sebenarnya. Tapi kalau kena Ba'alawi itu ya alhamdulillah kena. Memang dia bukan WNI gitu loh. Oke, baik. Jadi gini, perjuangan Kang Mas Subhan sejak mahasiswa, itu nanti ditampilkan foto beliau bersama Gus Dur, Bung Adnan Buyung Nasution, kelompok-kelompok yang pro kebangsaan, pluralisme sejak zaman dulu. Terbukti beliau juga aktif di berbagai macam kegiatan di suku-suku pribumi asli Nusantara. Keresahan beliau, keprihatinan beliau bahwa telah terjadi kesalahkaprahan di dalam struktur hierarki kebangsaan ini, di mana ketika zaman penjajahan, tadi saya ulas ya, tadi beliau mengulas juga tentang segregasi kelas, pembagian kelas, warga elit adalah kulit putih, terus kemudian warga timur asing jauh itu warga kelas 2, Arab, India, Cina, dan lain sebagainya. Sementara pribumi kita disamakan dengan anjing kelas 3, Honden and Inlander for Verboden. Nah, seperti itu. Iya, betul, lah, betul. Ini ternyata menurut eksplorasi beliau, penelitian beliau, hanya klan Arab atau mayoritas klan Arab, terutama klan Ba'alwi, begitu ya, yang ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan, sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak sah untuk membuat organisasi. Berarti Robitul Alawiyah tidak sah toh, karena dia organisasi yang menghimpun orang asing. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alwi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul. Tidak boleh klan Ba'alwi. Sebentar, tidak boleh klan Ba'alwi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Betul apa tidak?
Betul, karena gini, saya jelaskan kenapa betul. Itu harus merujuk pada pasal 28D ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Warga negara ya? Warga negara. Kalau dia punya pengesahan sebagai warga negara boleh. Kalau nggak punya nggak boleh, haram hukumnya itu, haram menurut konstitusi. Nah, kebetulan juga di semua undang-undang organik, undang-undang Watimpres, undang-undang kementerian, undang-undang apa saja, itu ditentukan harus warga negara Indonesia. Itu. Jadi semua undang-undang organik, mau ASN, mau Watimpres, mau kementerian, pejabat negara, anggota dewan, semua itu disebut persyaratannya harus warga negara Indonesia. Artinya apa? Orang dari bangsa lain kalau memiliki pengesahan boleh dia menjadi ikut dalam pemerintahan, tapi kalau nggak punya itu orang asing, sama aja kita dipimpin penjajah. Karena inti penjajah itu kan kepemimpinan yang dipegang oleh orang asing. Ya kan? Monggo Gus Suat. Wah, ini menggelegar ini nanti ini. Jadi Anies Baswedan kemarin Hmm. jadi gubernur di DKI itu tidak sah ya secara yuridis. Tidak memenuhi Ya, syarat. itu kecelakaan tuh. Kecelakaan konstitusi kita tuh. Kemudian sekarang ini pejabat-pejabat bupati, wali kota atau gubernur atau yang di TNI atau yang di Polri dari klan Habib dan Arab lainnya, itu berarti mereka secara yuridis wajib dipecat karena bukan warga negara Indonesia. Ya, Dan yang pertanyaan saya begini, Kang Mas Subhan, gimana? bukan warga negara Indonesia itu, apakah itu ada bedanya antara menjadi calon presiden atau presiden dengan pejabat di bawahnya, atau syarat ini berlaku untuk semua level dari calon presiden maupun calon bupati, calon wakil bupati dan ASN itu semuanya sama harus warga negara Indonesia asli atau ada perbedaannya? Kalau hanya presiden yang disebut harus menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Yang lain boleh, yang penting warga negara. Nah, hanya presiden yang disebut pasal 6 itu. Saya dengar pasal 6 begini, masih ada bupati di daerah Jawa Barat yang katanya itu klan Bali. Berarti kan dia bukan WNI. Berarti dia harus dicopot oleh Menteri Dalam Negeri ya? Atau dia bisa mengurus seharusnya Menteri Dalam Negeri sampai Presiden paham konstitusi kita, tapi nyatanya nggak paham, makanya saya ke MK. Harusnya sampai MK itu hanya saya minta supaya bahwa pengesahan itu dengan bukti, bukan hanya narasi, tapi ada bukti, gitu loh. Nah, kalau pejabat kita level presiden, menteri semua paham dengan pasal ini, pasal 26 ini, sebenarnya nggak usah ke MK, cukup udah itu aja, kan udah jelas itu, nggak usah ditafsir ke lain bahwa yang tidak mengesai, yang orang bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI itu bukan WNI. Itu sebenarnya udah bisa dieksekusi. Artinya apa? Yang mengajak, yang mengangkat, dan yang diangkat melanggar undang-undang dasar sebenarnya. Umpamanya, Presiden mengangkat Saudara Haikal Hasan, Saudara Lutfi Ahmad itu yang lagi viral itu, yang anak muda itu, Raffi Ahmad. Itu melanggar konstitusi itu. Coba tanya, tak punya nggak dia pengesahan sebagai WNI dia? Nggak punya dia.
Nah, untuk itu saya juga udah pernah protes ke Prabowo. Tapi dijawab oleh Sekretariat Negara bahwa pengangkatan dia sudah sesuai dengan undang-undang. Kan kacau itu. Dulu Mas Subhan berjuang seorang diri. Sehingga apa yang beliau perjuangkan itu mudah digencet, mudah dibelokkan, atau mudah kemudian diabaikan. Atau intinya itu karena seorang diri tidak ada gaungnya, sehingga kemudian jawaban-jawaban seperti yang berkelit dan lain sebagainya itu adalah jawaban-jawaban dari mereka yang tidak bertanggung jawab atau tidak berani membuat keputusan sehingga lepas tangan. Makanya di negeri ini berlaku no viral, no justice. Kalau tidak viral, maka tidak ada keadilan. Sehingga kita harapkan semua tampilnya beliau dan bergabungnya beliau ke Laskar Nusantara ini nanti menjadikan viral, menjadikan gaung perjuangan beliau ini bisa didengar di seluruh pelosok Nusantara, di seluruh lapisan elemen dan segmentasi bangsa ini. Bahwa apa? Bahwa nyata-nyata telah terjadi pelanggaran fatal konstitusi kepada sebuah klan atau sebuah ras yang ternyata tidak pernah atau belum sah menjadi warga negara Indonesia, dan mereka ternyata bisa bobol, bisa lolos menjadi calon presiden, menjadi one team press, itu Pak Lutfi bin Yahya itu menjadi utusan presiden. Sekarang ada siapa? Haikal Hasan itu, ada Raffi Ahmad bukan Arab, Kang Mas. Raffi Ahmad keturunan Pakistan kalau tidak salah. Coba diuji lagi nanti. Ya, terus kemudian menjadi wali kota kemarin, wakil wali kota, bupati dan lain sebagainya. Ini kan parah ini. Lah kalau presiden, Mendagri dan seluruh jajaran pemerintahan kita, pemangku kebijakan, pemangku negara mengabaikan ini, berarti nyata-nyata menabrak dan melanggar konstitusi, menyalahi sumpah setia jabatannya. Jadi gimana Gus? Dari syarat warga negara Indonesia, kenapa disyaratkan warga negara Indonesia di semua pemerintahan termasuk di DPR macam-macam? Karena sekarang juga